warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, ikhwani fillah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Bagaimana kabar antum malam hari ini? Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan ini Allah menempatkan kita di tempat yang paling Allah cintai, di masjid, dalam majelis ilmu, dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, dengan tujuan taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, dengan tujuan tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr, saling mengingatkan kita kepada kebenaran dan selalu bersabar di atas kebenaran sampai datang kepada ajal atau kematian. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah memberikan peringatan karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Maka kehadiran kita dalam majelis ini jangan sampai menjadikan kita bosan. Kalau kita bosan dalam majelis, seolah-olah kita bosan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang terkadang dalam majelis, dalam kajian, dalam tausiah, tidak ada hal yang baru dalam agama ini. Agama ini berulang-ulang, tidak ada yang baru. Maka terkadang seseorang telah lupa kemudian diingatkan, atau orang mungkin tidak tahu kemudian dia mendatangi majelis ilmu, dia jadi tahu. Yang awalnya bodoh sehingga dia mengerti apa di antara kewajiban yang harus dia laksanakan. Apakah mungkin seorang masih terkena syubhat pemikiran, kebiasaan lama yang terus dia jali, ternyata itu sesuatu yang salah. Mungkin dalam majelis-majelis seperti ini berubah, artinya terangkat syubhatnya. Karena ini di antara kebaikan dalam majelis, sehingga Allah memberikan rahmat kepada kita semua, memberikan ampunan, kasih sayang, malaikat mendoakan kita, bersamai kita karena ridho terhadap apa yang kita cari, yaitu ilmu agama. Ini merupakan kewajiban bagi setiap mukmin, dari mulai digoyang sampai di liang lahat. Maka akan sampaikan pada antum semuanya, jangan bosan untuk berada dalam majelis. Tadi saya ketemu sama seorang yang sebenarnya dah lama, terlihat orang yang sering ke pengajian, tapi ternyata dia sudah mulai futur, mulai lemah dalam menghadiri majelis ilmu. Merasa dulu pernah pengajian, merasa dulu pernah mendatangi majelis, tapi sekarang sudah tidak lagi. Dan penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kapan penilaiannya? Penilaiannya di akhir kehidupan. Nah, jadi jangan sampai innamal a'malu bil khawatim, misalnya amal tergantung pada akhirnya. Jangan merasa aku bisa kakek ngaji, saya rasa ngaji genti nom-nom genti lah gitu. Nah, jangan. Tidak ada pensiun dalam belajar, tidak ada pensiun menjadi muaskar, tidak ada pensiun jadi mujahid, tidak ada. Pensiunnya kita harus mati. Istirahatnya kita kalau sudah melangkahkan kaki menuju surga baru istirahat. Maka saat ini kita harus banyak bekerja keras untuk mendapatkan kedudukan yang mulia di hadapan Allah Ta'ala setelah kematian kita.
Jangan sampai kita mencari kedudukan manusia di dunia ini, tetapi di akhirat tidak mendapat kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesempatan malam hari ini kita akan membahas mengenai tazkiyah, pembersihan daripada hati atau jiwa. Dalam pembahasan kaifa yakunu qalbu mutarakki. Bagaimana cara menjadikan hati kita ini terangkat derajatnya. Derajat hati ini akan terangkat sebagaimana terlihat dalam amal-amal kesehariannya. Karena hati ini pimpinan, panglimanya anggota badan kita. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh, apabila hatinya baik, maka baik pula seluruh badannya. Wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh, apabila hatinya buruk, maka buruk pula anggota badannya. Maka dua cara ini saling berkesinambungan. Jadi kalau kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang ngenteni hatinya resek gitu loh ya. Juga sebaliknya. Kalau orang mengatakan sholat yo, saya atau kurung resek. Dengan sholat maka akan membersihkan hati, dengan puasa memberikan hati, dengan tilawatul Quran membersihkan hati, begitu. Kalau hatinya bersih, maka dia sudah bisa menikmati kelezatan sholat, menikmati kelezatan tilawatul Quran, menikmati kelezatan berada dalam majelis ilmu seperti ini. Lezat ini nikmat. Dan terkadang memang kenikmatan tidak butuh biaya banyak. Kehadiran kita pun di sini gratis, duduk gratis, ada minum diminum, ada makan dimakan, ada es teh diminum. Ini sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Makanya kelezatan ini ketika kita sudah bisa menikmati, maka inilah di antara kebaikan yang Allah Ta'ala berikan, surga sebelum masuk surga yang sebenarnya. Jadi kapan orang itu masuk surga? Ketika dia sudah bisa merasakan kelezatan ibadah, itu hakikatnya dia sudah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surga itu tidak harus istana, bisa jadi orang di penjara sudah merasakan surga. Dengan apa? Dengan kemerdekaan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu dalam kondisi beribadah kepada Allah, itu hakikatnya dia merdeka walaupun jasadnya di penjara. Tapi kalau ada orang tidak di penjara tapi tidak ada kemerdekaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh dia dipenjara oleh syahwat, kecintaan kepada dunia. Dia terpenjara oleh dunia, sehingga nggak sempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak sempat sholat, nggak sempat taklim, nggak sempat baca Quran, nggak sempat. Ini namanya dia dipenjara oleh syahwat, dipenjara oleh hawa nafsunya, dipenjara oleh kebutuhan dunia yang tidak ada habisnya dan tidak akan pernah merasakan kepuasan ketika dia telah mendapatkannya. Dunia tidak ada yang puas. Orang pengen kendaraan, pengen lebih bagus terus, pengen begitu terus, tidak ada batasnya. Sampai nanti mulutnya penuh dengan tanah. Ya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dikatakan Al-Quran, kemegahan, kemewahan, kesibukan dunia telah melalaikan kamu kepada kehidupan yang sesungguhnya, itu kehidupan akhirat. Hatta zurtumul maqabir, sampai kau dikubur, baru kau merasa ternyata semua yang saya cari nggak penting. Yang penting di pahala sholat, pahala ngaji, pahala poso, pahala itu yang penting. Ketika sudah di alam kubur, tapi nek sudah kuburan rasa balik tidak bisa kembali. Maka ketika di dunia diingatkan, ya, jangan sampai nanti dia merugi. Ketika sudah mati kok ternyata apa yang dia kejar daripada kenikmatan dunia tidak bisa dibawa mati sebagai kenikmatan di alam kubur. Nah, maka di antara tugas kita ini ya,
Di antara sifat-sifat hati yang menjadikan kita terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah ayakunu saliman, yaitu hati yang selamat. Hati yang selamat dari apa? Minasyahwat, dari syahwat. Minasyahwat wasubuhat, dari subuhat. Wasyirik, dari syirik, wahasad, dari hasad, waghil, dari kedengkian, walash, ya, dari ketiga, dan dari khianat, ya, dari khianat, ketidakjujuran. Ya. Jadi selamatnya hati itu ketika hati kita selamat dari apa? Dari syahwat, segala keinginan, kecenderungan duniawiyah. Yang namanya duniawiyah yang luas. Zuyina linnasi minasyahawat minanisa, dari kecintaan kepada wanita. Saya yakin semua yang di sini sama wanita seneng nggak? Seneng nggak? Merah seneng dubuki lagi. Berarti boti ya lah. Nggak sama laki-laki nggak suka sama perempuan, ini berarti masalah. Ada rasa cinta. Nabi itu kecintaan kepada dua, apa? Wanita dan pewangian, minyak wangi. Bukan Nabi itu syahwat enggak, karena cinta sama wanita ini menunjukkan wanita itu ada kelembutan, wanita itu pemalu, wanita itu suka mengalah, kan tipe wanita begitu. Gak suka kasar. Kadang jadi nekat sama istri kita, kadang jadi teman kita, kadang jadi ibu kita, kadang jadi, kan gitu kalau istri ya. Kadang kan kita kan sering ya manja-manja sama istri gitu. Kadang ada ibu kita, tempat curhatan kita, mantan pacar kita, kan itu ya istri ya. Begitu. Ini istri perempuan. Nah, kecenderungan kepada perempuan ini syahwat. Syahwat yang diperbolehkan ketika diikat dengan tali pernikahan. Tidak apa-apa. Syahwat. Kalau kita nggak punya syahwat wanita ya piye, bahaya. Itu harus minum madu rudal itu. Ada madu rudal aja. Ya, kecintaan kepada wanita. Senang wanita. Ya. Diikat dengan pernikahan. Tapi ketika tidak diikat dengan pernikahan, itulah syahwat hayawan. Ya. Keinginan yang cenderung kepada keinginan binatang. Ya. Jangan sampai ada keluar lisan kita nih, Allah bojo ayu ora ayu ora apa-apa. Wong ayu dituku. Ini bentuk kebinatangan. Gitu. Dulu mungkin kita pernah ngomong, aku bojo sih ora ayu ora apa-apa. Lawang ayo sedutu kue, ini bentuk kebinatangan. Ya. Kalau kita menikah dengan mahar itu, ini tanggung jawab orang tua wanita sudah ada pada diri kita. Kita sebagai laki-laki sudah berani menjamin rumahnya, makannya, pakaiannya, keselamatannya, ketenangannya, keamanannya. Ini laki-laki. Itu ya, Pak. Dengan wanita-wanita yang taat kepada suami. Nah, yang mau diatur oleh suami dengan aturan agama. Sungguh sebenarnya istri-istri itu sangat bersyukur loh di bojo kayak dewe iki. Betul gak? Terus bagus, ya. Sholat, ngaji, yo kerja, yo blonjo. Kita ini kurang apa sih orang kayak bojo ini? Ora cengkiling ya toh. Boleh ya kadang gawake makanan, ya kadang dijak dolan-dolan, ini kurang apa? Dan terkadang istri anak jadi musuh kita ketika di rumah. Ya. Yang kadang menghalangi kita, bawa ngaji terus bibi kapan-kapan bawa dolan-dolan, ini menghalangi terkadang. Jadi musuh dalam perjalanan kita menuju terangkatnya derajat kita di Allah Subhanahu wa taala. Maka syahwat yang lain, kecintaan kepada anak, ya, kecintaan kepada anak kita boleh,
jangan sampai cinta kepada anak itu melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak boleh disenang-senangkan, tapi jangan sampai kesenangan anak sampai melupakan Allah. Anak yang telah Allah Ta'ala berikan pada kita ini titipan tanggung jawab kita. Maka orang yang tanggung jawab kepada anaknya, dia akan mendidik anak dengan cara-cara Islam. Karena hanya dengan Islam inilah anak akan terdidik dengan baik. Pendidikan Al-Quran, sekolah Al-Quran, sekolah agama. Karena banyak orang yang kecewa ketika menjadikan anaknya orang yang sukses dalam urusan dunia, ternyata dia lupa kepada orang tuanya karena kesibukan dalam urusan dunia. Nah, ini kebanggaan inilah yang harus kita hindari. Kita tidak bangga punya anak, alhamdulillah, anak kula pun kerja teng BRI sakniki alhamdulillah. Bangga. Anak kula jadi teller BCA, bangga. Padahal kebanggaan yang salah. Anak bekerja di tempat ribawi seumpama, ya gitu ya contohnya. Nah, kita harus senang. Alhamdulillah anak kula pun saged menyelesaikan Al-Qur'an, alhamdulillah. Salat tepat waktu ini adzan mayu dhisik. Ini kebanggaan, senang. Maka pendidikan anak ini harus dimulai bagaimana diri kita sebagai orang tua ini memberikan contoh kepada anak kita. Ke masjid, anak nanti nyontoh bapaknya. Mela api ini masjid, melu nyekel Quran. Nah, kenapa? Ini kok anak senjata nyekel HP? Lah Pak nyekel HP wae, betul? Coba Pak nyekel Quran. Anak nyekel Quran. Pak nyekel HP, anak saya jaluke api minta HP baru loh. Minta HP ini baru. Karena orang tua ngajari nyekel HP. Pulang rumah itu harusnya sudah HP jelek ya sudah, bojokan piye anak pengen pelayon, pengen bal-balan, pengen surung-surungan gitu. Kita tadi jaran-jarane anak itu. Kok masuk rumah nyekel HP terus. Anak ya bingung ya, aku jane anak sapa ta gitu. Sehingga nanti dia lebih sayang sama HP-nya daripada orang tua. Anak sebenarnya diam, cekli HP, pokoknya nyambut gawe. Nanti anaknya sayang HP daripada orang tua. Nah, maka ini menjadi hal yang penting bagi kita semua. Kalau sudah di rumah itu, jauh ini udah kelihatan dilihat gitu ya, jangan sampai anak tuh kelihatan. Jalan-jalan anak titik-titik kalau biarlah caranya kita kalau sama anak itu ya kayak cilik. Ojo kayak laskar anak mabok kabeh to. Udah sama anak itu udah sayang, sudah kayak anak piye mau apa. Ini harus ketika kembali ke keluarga. Nah, jangan sampai kecintaan kita pada anak ini melebihi cinta kita kepada Islam, melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ini syahwat, keinginan yang salah. Syahwat kemudian rumah, kendaraan, berbagai macam perusahaan, peternakan, pabrik, apa-apa. Jangan sampai kecintaan itu melebihi cinta kita kepada Islam. Kalau sudah urusan Islam, utruk, tinggalkan. Ketika seorang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan ganti yang lebih baik lagi. Kalau nggak di dunia, di surga Allah berikan. Bukan rumah, istana, ya gitu ya. Bukan perempuan, wanita, tapi bidadari. Nah gitu kalau di jannah gitu ya. Maka jangan sampai kehidupan kita ini ya berpaling daripada kehidupan akhirat yang Allah sudah siapkan. Wa'iddat lil muttaqin, bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sempurnakan ketakwaan kita ini siang dan malam. Lebih-lebih ketakwaan ketika sendirian. Nah, jangan sampai ketika kita tamak soleh ketika berjamaah, wah berjamaah soleh. Wah nek sendirian malah nyeloki wancang gitu. Itu berarti dia mengkhianati hatinya. Dia pura-pura baik. Ada benih kemunafikan dalam hatinya kepada kaum muslimin. Nah, gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih suka dengan orang yang bertakwa ketika sendirian. Karena sungguh yang dia takuti hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sama manusia, pakai waro Pak Purbo, pakai waro Pak Yopi, pakai wo, tapi pas dhewe
nyeloki gitu. Nggak apa-apa, ini buat kesehatan. Ini yang masalah. Nah, maka bagaimana hati seseorang itu ya, bersih dari para syahwat, kemudian hatinya selamat dari subhat, berbagai macam kerancuan berpikir hari ini. Alhamdulillah kita nggak termasuk orang-orang yang membela kaum pelangi, gitu. Nah, Mas ulama Indonesia ini sudah mau memberikan hukuman pada kaum pelangi. Kok ada 35 ormas membela kaum pelangi coba? Ini ini masalah. Dari mulai hatinya masalah, ini jirat otaknya, nggak berpikir halal haramnya, ya, kemadorotannya, ya. Maka dia terkena subhat tentang masalah hak asasi manusia. Lho foto sebenarnya orang ganggu awakmu, ya. Iki aku bojo-bojoku dhewe, ya, ora ganggu kowe. Malah aku jadi hiburan buat kamu kalau aku ketika jadi bencong. Bisa. Ini pemikiran subhat. Ya. Belum ada pemikiran-pemikiran lain yang menjurus kepada kesyirikan seumpama. Satu surah kemarin orang terkena subhat tentang kesyirikan ini. Tidak apa-apa sebenarnya hatinya melu kebo ora apa-apa sebenarnya hatiku iki kebo Tuhan ngono ya. Coba ya. Atau kerajaan pikir seperti saya sampaikan. Lah kok ngopeni kucing makane kucing ora apa-apa, makan izin ra oleh. Makan izin itu memberikan sesajen kepada jin gitu ya. Masih ada tujuannya. Apa tujuannya? Agar mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Kerajaan berpikir Solo nggak terkena bencana mergone saben sisuro kebune dubung-bungke hati Solo ora kena bencana. Ini keyakinan syirik. Solo karena bencana karena pusokone mangun lebaran dubungke. Ini keyakinan syirik. Ya. Berebutan air jamasan baik pusaka atau kerbo. Ini keyakinan-keyakinan yang menjurus pada subhat tadi. Sampai jatuh kepada kesyirikan. Sampai perbuatannya perbuatan orang-orang musyrik. Ini di wilayah yang mayoritas Islamnya begini, bagaimana di Bali ya. Gitu. Kabeh disajeni. Kira-kira pancuran ledengnya sajeni mungkin ya tekan Pak Willy ya, Pak. Pohon disarungi, wow apa yang sajene kabeh. Ya, di cara Bali itu. Kira-kira torennya sajene gitu. Enggak sajene mungkin apa setiap mereka punya keyakinan setiap tempat itu ada penunggunya gitu. Jadi buat sajene. Kadang kayak duit, ada duitnya itu. Duitnya saya ketahui ya jika wae ya. Ambil aja. Ini subhat. Di mayoritas kaum muslim aja masih seperti bagaimana di tempat-tempat yang banyak kesyirikan. Berarti hatinya enggak selamat. Kemudian syirik itu sendiri, baik kesyirikan hati, keyakinan tadi, ada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat madhar kecuali hanya Allah. Dia punya keyakinan, selain Allah bisa mendatangkan manfaat dan madharat, maka ini bentuk kesyirikan, ya, tidak boleh. Dia bersandar kepada selain Allah, berserah diri kepada selain Allah. Kemudian dengan lisan dia berdoa kepada selain Allah, minta perlindungan, minta keselamatan kepada selain Allah. Atau kalimatnya mengandung kalimat kesyirikan, dia katakan aku lebih mencintaimu daripada segala sesuatu termasuk Allah. Ini bentuk kesyirikan. Dia lebih mencintai fulana melebihi cinta kepada segala sesuatu termasuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal sesuatu itu harus dicintai karena Allah. Ini tauhid namanya. Belum perbuatan syiriknya. Ya tadi ya bentuknya takzim kepada makhluk tadi. Takzim kepada kerbau, takzim kepada pusaka itu. Takzim kalau keris takzim. Tombak wah takzim. Pada kotak dah loh. Kotak diangkat takzim. Alon-alon benar. Ketika dia takzim itu berarti ada pengagungan, ya.
Takdzim itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik berdirinya karena Allah, kita sholat itu. Baik rukuknya karena Allah, sujudnya karena Allah. Ketika seseorang berdiri kepada selain Allah dengan dalam rangka takzim tadi, maka sungguh dia telah mengagungkan selain Allah. Dia berdiri ketika kerbaunya lewat, dia berdiri anteng gitu, yang menang tidak ada suaranya. Ini bentuk takzim kepada binatang. Bahkan ada rasa takut, kebunnya mandek, wah, ya pasti salah ini. Jadi nasi kelambi abang, oh sudah serung atus barang itu kebunnya kalau ini, kebunnya beda. Kebun yang kamu dipakani setiap hari biasa itu, agung itu, udah kebun biasa. Tapi ini harus dikira kayak udah setan di situ. Kadang matanya sudah jadi merah kebun itu, karena emang sudah dimasuki setan, jadi togut dia. Jadi togut ya. Nah, sesuatu yang diikuti sama adi dalam itu ya, sama orang punya kapitayan itu, kepercayaan, kejawen dan sebagainya, dia di situ. Mencari berkah. Orang nganggo sendal, melaku bisu, kan gitu ya. Melakunya bisu dia. Orang aneh kok melaku kalau cerita lah adewe gitu. Udah enggak cerita, jalan kerasa gitu. Dayang itu. Ini bahaya. Long Fir'aun aja ketika ditaati, Fir'aun itu ditaati. Pada ketaatan kepada Fir'aun itu menyelisih ketaatan kepada Nabi Musa alaihissalam, pemberi salah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari kiamat Fir'aun berjalan di depan kaumnya, kemudian mengajak kaumnya masuk ke neraka. Ini Fir'aun. Lalu bagaimana seekor kebo tadi? Kerbau berjalan di depannya, membawa orang-orang itu masuk neraka bersama-sama. Ya sa'aratune ya kan watune loro metu kabeh ya sa'aratune bareng kabeh. Karena mengajak kepada kesyirikan. Ya. Maka ketika seseorang memiliki hati yang selamat, hatinya bersih daripada kesyirikan. Ya. Dari syahwat, dari subhat, dari syirik, kemudian dari hasad, kedengkian. Kepada siapa? Kepada kaum muslimin. Tidak boleh hati kita dengki kepada kaum muslimin. Lebih-lebih dalam masa urusan dunia, hasad. Dan kecenderungan hasad ini terjadi kepada seseorang yang punya profesi yang sama. Ini hasad akan terjadi. Dokter karo dokter, bakul bakso karo bakul bakso, gitu ya. Bakul sate bakul karo bakso, begitu hasad nanti. Kalau orang pak, kono payu, kene orang payu, wah, kene orang payu, kono payu, hasad ya, gitu. Saya tuh pernah jualan sari kacang hijau. Teman saya tuh jualan dulu sari kacang hijau tuh, gitu. Aku awalnya akrab tuh sama dia, ngobrol. Gak ada aku jualan sari kacang hijau, dia sudah begini sama aku. Ya, nanti juga nggak enak. Aku jarang lewat kawan saya jadi nggak enak juga sama dia. Ini hasad terjadi pada seorang yang punya profesi yang sama. Pokoknya wedangan itu, rapayu, muncalan gelas. Atau ini hasad akan terjadi, sama-sama profesinya sama gitu. Gak mungkin dokter hasad sama bakul wedangan, gak mungkin. Tapi kalau bakul wedangan, hasad sama bakul wedangan, dokter sama dokter, guru sama guru, bahkan ustadz sama ustadz, ya ada hasad. Ya pas satu yang teko, sing teko kah, hati neloro, ini namanya ada hasad. Hasad itu terjadi ketika apa? Ketika kau melihat kenikmatan pada orang lain, kamu sakit, berarti kamu ada hasad. Ketika orang lain punya musibah, kamu senang, oh pengen modal di sana, maka ini hasad namanya. Harusnya ketika teman kita punya kenikmatan, kita senang, alhamdulillah. Ketika teman kita karena musibah, kita ikut bersedih, doakan ya Allah, mudahkanlah teman ini yang sakit, sembuhkan ya Allah. Jangan malah wis ben loro ben mati salah wis. Berarti ada hasad kepada kawan kita. Nah, ini hasad.
Dan penghuni jannah sudah dihilangkan kedengkiannya kepada kaum muslimin. Jadi kalau kita hari ini berusaha menghilangkan kedengkian, nyicil dari penghuni surga. Gitu ya. Ada sahabat ya di Jamin al-Jannah karena ketika dia mau tidur itu dia telah hilangkan kedengkian kepada kaum muslimin. Dia ikhlaskan, yang sama dia nakal dimaafkan. Ini sudah bersih hatinya. Bisa jadi kalau dia tidur sudah bangun, berarti sudah hatinya bersih daripada hasad tadi, dari ghil. Maka doa, Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan hati kami ini ghil kepada orang-orang beriman. Dan kelak penghuni jannah itu mereka saling berhadapan-hadapan. Sudah dihilangkan kedengkiannya. Wis ora enek wong penghuni jannah kok jotakane ora enek ya. Ya kayak kita ini udah gini, udah santai, enggak ada masalah karena hati kita enggak ada masalah. Nah, maka ghil ini termasuk penyakit hati. Barang siapa yang belum bersih dari ghil ini, maka belum masuk surga. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali mereka orang-orang yang kembali kepada Allah Ta'ala dengan hati yang selamat. Selamat dari syahwat, selamat dari subhat, selamat dari apa tadi? Syirik, selamat dari hasad. Ya. Nah, kemudian ada dua lagi nih, kita buka ini. Yang ketiga, yang kelima, selamat dari tipu daya syaitan ya. Jadi berbagai macam bisikan syaitan yang selalu mengajak kepada fahsya wal munkar ya. Bisikan syaitan yang membisikkan ke dada manusia. Maka hati ini kan setiap hari ini sibuk dong kita nih, terlintas, ada pengen apa kan ini lintas-lintasan hati ini. Ini belum ada nilainya ini. Gue mau lintas yang buruk belum ada nilainya, sampai kau kerjakan keburukan. Ya. Tapi kalau ada niat baik sudah ada nilai 1. Sampai kau kerjakan dapat nilai 10 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lintasan hati ini niatkan kebaikan terus. Ya Allah, kalau lihat orang yang kira-kira sugih gitu, terus jangan wah kayak cedel lah. Ngono, ya Allah semoga sugihnya barokah ya Allah. Kalau orang miskin minta-minta ngatung terus kapan, jangan ada urusan itu. Doakan ya Allah, mudahkan semoga dia urusannya dimudahkan oleh Allah. Lihat anak kecil, doakan semoga dia jadi anak yang saleh. Melihat orang tua dewasa yang sudah tua, ya Allah sedangkan dia matinya husnul khotimah, doakan. Melihat orang ini kita mendoakan kebaikan karena doa itu akan kembali kepada diri kita. Maka jangan pernah berhenti berbuat kebaikan karena kebaikan akan kembali kepada pelakunya. Walaupun yang kita baiki ya nganyelke, ya motornya merem pas duwe gini ya. Jangan terus mutung sudimen kayak gue jangan. Karena kelak itu urusan dengan Allah, tapi kebaikan itu akan kembali kepada pelakunya. Kepada kita yang melakukan kebaikan. Jadi budaya syaitan harus kita patahkan dengan apa? Dengan ilmu keyakinan. Ya. Artinya dengan ilmu keyakinan ini kita tahu ini karena syaitan itu selalu mengajak pada satu langkah yang kedua, langkah yang ketiga terus. Maka wala tatiu khutubah syaitan. Jangan kau ikut satu langkah setan. Maka sarana-sarana yang menuju kepada keharaman ini harus diputus. Biar enggak melakukan keharaman, termasuk perzinahan. Sarannya ke situ apa nih perzinahan ini ya? Khalwat sama wanita, baik chattingan maupun teleponan maupun video call, ini namanya khalwat. Kalau sudah dekat-dekatan ini sudah ada kecenderungan untuk berzina nanti. Zina tangan, zina mata, zina telinga, itu perzinahan. Sampai jadilah perzinahan ember masuk ke dalam sumur, itu perzinahan. Yang membenarkan kelaminnya. Itu baru namanya perzina. Padahal mata kita berzina, telinga kita berzina, lisan berzina, sampai terjadi perzina sebenarnya itu al-farji ini masuk ke dalam kemaluan wanita.
Ini baru perzinahan. Nah, maka zina ini utang, ya. Zina ini utang. Maka sudah bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, suatu saat istrimu akan dizinai oleh orang lain. Suatu saat bisa ibumu diselingkuhi orang lain, bisa anakmu, saudaramu, nanti begitu namanya hutang. Ya. Akan kembali pada pelakunya. Nah, ya. Sudah tobat nasuha, berdoa menjaga dari Allah. Sudah. Jangan sampai itu menimpa kepada keluarga kita. Wah, gitu ya, Pak. Kalau nggak perempuannya mungkin anak lanang kita menzinai orang lain. Ini bagaimana? Padahal anak sudah kita ajarkan kebaikan, jak sholat. Tapi namanya kita punya utang. Nah, maka jika kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dihapuskan itu oleh Allah. Sehingga Allah menjaga kita. Fadillah ya fatka. Jagalah Allah. Insya Allah akan menjaga kalian. Ya, kita menjaga pada Allah Ta'ala, hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah akan menjaga diri kita, jaga keluarga kita, anak kita dari berbagai kemaksiatan ya, yang bisa terjadi, yang menimpa diri kita. Mungkin nggak sekarang, jadi 10 tahun yang akan datang, mungkin begitu terus. Namanya aja kesalahan. Tapi jangan pernah putus asa. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, kata Allah. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Kalau dulu pernah salah 10, kita harus melakukan kebaikan 10. Terus begitu terus. Sampai kebaikan-kebaikan itu kita lakukan sampai tertutup daripada keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Ibarat kopi, ini kopi kasih air putih, terus lama-lama jernih. Kopinya sorenya bahkan berdeteknya silang ya. Itu karena kebaikan terus kita lakukan. Nah, ya. Yang terakhir dari Qalbun Salim ini, setelah kita terbebas dari syahwat, syubhat, syirik, hasad, kemudian tipu daya setan, yang keenam dari khianat, dari ketidakjujuran. Nah, mari kita berusaha jadi orang yang jujur. Yang ngomong ya sesuai dengan kenyataan. Jadi kayak kita ini suka kan hiperbola ya, hiperbola ya. Itu pelajaran bahasa Indonesia atau biji ape gitu. Tapi kalau pelajaran dunia ini, pelajaran agama ini namanya menipu, melebih-lebihkan, bercerita apa adanya, karena menambahi, ya. Jujur, jejak ngomong, antara hati sama lisan ini sama. Sampai kita dianggap jujur oleh Allah Ta'ala. Kalau sudah mati, baik matinya syahid atau khusus khotimah, jujur dia, jujur dalam ketaatan. Kita kan nggak tahu ini habis ngaji kita ngapain ya. Jangan sampai kebiadaban, dosa, kemaksiatan kita lakukan dalam sendirian. Dikhawatirkan seumpama zaman dulu mungkin ya, lihat tabloid itu, perempuan seksi begitu ya. Ya, ini lihat tabloid. Sampai ketika dia terbiasa begitu, Allah hinakan. Matinya pas begini melihat tabloid, mati. Baru dibuka, walah kok ya maksiat, lihat tabloid. Ya gitu ya. Ya, jadi nanti Allah akan ikat HP-nya itu dengan situs-situs yang telah dia buka itu. Oh ternyata ya dia gak nonton perbuatan yang buruk. Oh ternyata malah ngeslot, kok matinya ngeslot loh. Karena Allah hinakan. Dia berpura-pura, dia nggak jujur sama manusia, ya, nggak jujur sama Allah sendirian. Akhirnya matinya gue HP pas lagi slot, teng tong ada slot dulu ya. Karena sekarang ini kan kita ini setiap iklan buat iklan slot gitu. Kadang ya nyantol dipencet bareng malah kaku slotnya itu, rasa pindah-pindah. Itu karena ajakan setan. Ya, maka setelah kita ini berikan Allah Ta'ala hidayah Islam, ya, teman, wadah seperti ini, maka wadah ini harus kita uri-uri, kita jadikan tempat kita mencurahkan segala kenikmatan kita dari Allah Ta'ala, tenaga, pikiran, harta. Silakan yang punya harta
infak di sini silakan. Yang punya sesuatu yang berlebihan bagian sama temannya. Ini menjadi tempat wadah kita untuk apa? Mencari akhirat. Ini yang pertama ya. Jadi di antara contoh ya meningkatnya hati itu karena hati kita selamat dari 6 hal tadi. Dari apa? Dari syahwat, dari syubhat, dari syirik, dari apa lagi? Hasad, dari tipu daya setan, yang terakhir dari khianat tadi, dari ketidakjujuran. Nah, kemudian kedua, di antara alamatul qalb, tanda hati yang terangkat di Allah Ta'ala, hati yang inabah. Inabah itu melebihi tobat. Kalau tobat itu kadang tobat lombok gitu ya. Tobat, maksiatnya tobat. Tapi kalau inabah ini, dia bertobat, kemudian hatinya cenderung pada kebaikan terus. Ya, gitu ya. Sampai mati. Nah, inabah ini. Orang yang benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang Allah firmankan, wahai manusia, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Yaitu mereka orang-orang yang banyak dosa, zalim pada diri orang lain karena zalim pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah akan mengampuni dosamu semuanya, akan Allah Ta'ala ampuni. Tapi syaratnya, wa anibu, kamu harus benar-benar kembali kepada Allah. Ya tobat, istiqomah dalam tobat sampai mati. Maka ini inabah, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hatinya akan terangkat, kedudukannya akan terangkat di dunia. Dia akan terkenal dengan kebaikan-kebaikannya. Di akhirat Allah Ta'ala akan tempatkan dia ke dalam jannah surga. Kemudian di antara hati yang qalbul mutaraqi, hati yang apa? Meningkat derajat Allah Ta'ala adalah hati yang tenang. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Hati yang tenang ketika mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketenangan kita ketika sholat. Ketenangan kita dalam majlis itu tenang majlis. Di majlis ini jangan berisik. Ojo iso dhewe, ojo sibuk, jangan. Ini akan mengganggu ketenangan kita dalam apa namanya? Mendapatkan curahan-curahan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu itu rezeki. Yang duduk sini nggak akan semua sama mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh para guru-guru kita, nggak sama. Aneh sing entuke guru apa 50%, ada 20%, ada yang 11, mari turu itu. Rangat ditangkap-tangkap bubar loh. Ini namanya dia terkena bisikan setan, gitu. Kemudian yang keempat takwa. Di antara tanda takwa ya, dzalika wa may yu'azzim sa'irallah innaha min taqwal qulub. Demikianlah barang siapa yang selalu mengagungkan syiar-syiar Allah, itu tandanya hatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takwa itu urusan hati. Apa tanda yang lain? Ketika adzan segera sholat. Ketika ngaji ya berangkat, ketika jadwal ya berangkat. Ini namanya mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu. Ketika wajib berkorban ya ikut berkorban. Ketika wajibnya apa namanya puasa Ramadan ya ikut meramaikan masjid Ramadan. Ini namanya mengagungkan syiar-syiar Allah. Ini tanda orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir, hati yang meningkat di hadapan Allah Ta'ala ini hati yang takut ketika amalnya tidak diterima oleh Allah. Dia takut nih. Maka rasa takutnya ini menjadikan dia nggak sombong pada orang lain. Wah, aku ahlul Quran. Belum tentu bacaan Quran diterima sama Allah ya. Aku ahli takwa. Belum tentu. Aku ahli sholat, ahli tahajud. Belum. Maka dia ada harap-harap cemas, berharap diterima amalannya, cemas kalau Allah nggak menerima amalan. Maka kenapa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala disembunyikan kepada kita ini? Agar kita tidak meremehkan seluruh kebaikan-kebaikan. Ya, karena bisa saja rahmat Allah jatuh pada orang yang berbuat baik walaupun kecil, mungkin dia hanya menyingkirkan sesuatu dari jalan, Allah merahmatinya sehingga dia masuk surga.
Mungkin dia setiap pagi nyiapin makan buat orang tuanya yang sakit, Allah rahmati. Mungkin dia suka ngantar ke anaknya ke sekolah, Allah rahmati. Mungkin ini rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Mungkin kalau ketemu sama teman dia senyum, dia salaman, dia rahmat Allah rahmati. Mungkin dia bersegera membantu orang lain tanpa orang itu meminta sama kita, ya Allah rahmati. Ini rahmat, kebaikan-kebaikan yang sangat luas yang Allah berikan pada siapa yang Allah kehendaki. Selama hamba itu tidak meremehkan amal soleh. Jadi rahmat Allah bukan hanya dia saja, bukan hanya nemu, tapi setiap kebaikan-kebaikan itu hakikatnya kita mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu nih amal apa yang Allah terima. Nah, para sahabat mengatakan, seadanya saya mengetahui ini sujud saya sekali ini diterima oleh Allah, maka tidak ada yang saya inginkan selain kecuali kematian. Karena kalau sudah diterima sama Allah berarti dia masuk surga. Nah, dia dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk masuk surga itu tidak harus beramal banyak. Yang penting amalnya baik. Ya baluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak amalnya. Amalnya dikit tapi baik, tepat, ikhlas sesuai sunnah Nabi. Bisa jadi itu menjadikan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini wajiban Allah taala pentingnya kita menjaga hati kita untuk selalu tawadhu ya. Tadurru merendah ya. Merendahkan hati kita kepada Allah, kepada kawan juga tawadhu, tidak merasa tinggi, sayang sama kawan, sama saudara, mengajak pada kebaikan, mengerti. Ini penting bagi kita karena ketika seorang itu bisa membantu hajat saudaranya itu melebihi kebaikan daripada sholat malam. Kalau kita ini bisa memenuhi hajat saudara kita. Nah, karena itu adalah kebaikan yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang entengan ya, ringan hati, pokoknya semua ringan ya. Untuk saudaranya itu los-losan ini subhanallah. Ini Allah senang sama hamba seperti itu ya. Nah, maka hubungan dia dengan Allah baik, dengan manusia juga yang baik. Jadi kami ingat rahmat Allah, ini bisa kami sampaikan semoga menjadi asbab cerahnya hati kita, pandangan dan tujuan kita. Allah terima amal kita dan kita semua dikumpulkan ke dalam surga bersama-sama. Allahumma amin. Kemudian untuk pengumuman selanjutnya tanggal 27 Juni jangan lupa hadir karena yang duwe gawe kita itu. Maksud duwe gawe